Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 yang berkotakan. Saya atas nama Muhammad Bukhari Indonesia. Saya Arifah Sahra. Saya Siti Nabi Zainuddin. Saya Hairatul Nisa. Dan saya atas nama Sukipli. Selanjutnya kita akan membahas tentang customer value, di mana kami mengangkat judul yaitu nilai pelanggan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Hairatul Nisa. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu customer value. Jadi customer value adalah sebuah konsep yang paling banyak digunakan oleh pelaku bisnis. Ini adalah sebuah konsep sederhana dan dapat digunakan sebagai langkah awal perumusan strategi selanjutnya. Banyak keputusan strategis perusahaan atau pemilik merek menggunakan konsep ini sebagai landasan utamanya, walaupun seringkali tidak diformulasikan dengan baik. Yang kedua itu dimensi dalam pengukuran customer value. Ada 4 hal yang terkait dengan dimensi tersebut. Yang pertama, emotional value. Utilitas yang berasal dari perasaan atau efektif atau emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. Yang kedua yaitu social value. Utilitas yang dapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Yang ketiga yaitu quality atau performance. Utilitas yang didapatkan dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat yaitu price value atau money. Utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kinerja yang dapat diharapkan dari produk ataupun jasa. Selanjutnya yaitu indikator kepuasan pelanggan. Ini akan dipaparkan oleh Saudari Halifah Sahra. Indikator kepuasan pelanggan diantaranya yang pertama ada kualitas produk. Kualitas produk itu terbagi menjadi 6. Yang pertama performance. Ini adalah dimensi yang paling basic dan berhubungan dengan fungsi utama dari suatu produk. Yang kedua fitur. Fitur adalah karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap produk. Dimensi ini dapat dikatakan sebagai aspek sekunder. Yang ketiga, durability. Menunjukkan suatu pengukuran terhadap siklus produk, baik secara teknis maupun waktu. Yang keempat, reliability. Reliability adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Dimensi performance dan reliability sepintas terlihat mirip. Tetapi memiliki perbedaan yang jelas. Reliability lebih menunjukkan probabilitas produk gagal menjalankan fungsinya. Yang kelima, conformance, menunjukkan seberapa jauh suatu produk dapat menyamai standar atau spesifikasi tertentu. Yang terakhir ada desain. Dimensi desain adalah dimensi yang unik. Dimensi ini banyak menawarkan aspek emosional dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedua ada harga. Harga adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu produk bagi pelanggan yang sensitif. Biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang paling penting karena mereka akan mendapatkan value for money yang tinggi. Harga yang rendah menimbulkan persepsi produk tidak berkualitas. Sebaliknya, harga yang tinggi menimbulkan persepsi produk tersebut berkualitas. Harga berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Siti Nurhalisa. Selanjutnya itu indikator ketiga yaitu service quality. Yang pertama tangible. Karena suatu service tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, dan tidak bisa diraba, maka aspek tangible menjadi penting sebagai ukuran terhadap pelayanan. Yang kedua, reliability, yaitu dimensi yang mengukur kehandalan dari perusahaan dalam memberi pelayanan kepada pelanggannya.
Dimensi sering dipersepsi paling penting bagi pelanggan dari berbagai industri jasa. Yang ketiga, responsiveness, yaitu dimensi kualitas pelayanan yang paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan hampir dapat dipastikan akan berubah dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Yang terakhir itu assurance, yaitu dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dan perilaku frontline staff dalam menamakan rasa percaya dan keyakinan kepada para pelanggannya. Dan indikator keempat itu emotional factor. Emosi adalah perasaan yang bergejolak, yang seakan-akan menggentarkan dan menggerakkan individu, sehingga hal itu dampak dari luar. Faktor emosi adalah faktor yang berhubungan dengan gaya hidup seseorang. Emotional factor berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan. Adapun indikator yang kelima akan dibacakan oleh Saudara Zulkifli. Selanjutnya indikator yang kelima yaitu biaya dan kemudahan. Biaya dan kemudahan adalah suatu pengorbanan yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau pelayanan yang relatif mudah, nyaman, dan efisien. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Selanjutnya, pentingnya memberikan nilai pelanggan. Nilai pelanggan dianggap sangat pusat untuk mencapai keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Pentingnya nilai pelanggan yang unggul diakui di sebagian besar literatur pemasaran. Menurut Azadin, nilai pelanggan berarti bahwa pelanggan dalam pertukaran dengan manfaat yang diharapkan dengan mengorbankan sejumlah waktu, uang, dan usaha. Hanya jika memanfaatkan jauh lebih dari biaya mereka yang mengarah ke pembelian sebuah keputusan. Dengan kata lain, nilai pelanggan secara langsung berkaitan dengan manfaat ya produk atau jasa. Hal ini penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan nilai pelanggan saat merupakan strategi pemasaran. Mana ini? Itulah tadi pemaparan materi mengenai customer value yang berjudul nilai pelanggan. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.